Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah akan mempresentasikan tema reksadana syariah. Perkenalkan, yang pertama Mbak Siti Muidah, yang kedua saya sendiri Indastari, yang ketiga Mbak Siti Khorinisa. Untuk yang pertama, materi dari Mbak Muidah dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Muidah, NIM 231. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang definisi dan sejarah reksadana, dan juga nanti ada pengelola reksadana. Langsung saja, definisi reksadana. Secara bahasa, reksadana adalah kumpulan uang yang dipelihara. Kalau secara istilah, reksadana itu diartikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Yang dimaksud efek sendiri itu adalah surat-surat berharga, termasuk pengakuan hutang, saham, obligasi, dan juga pasar uang. Kalau menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat 27 menyatakan bahwa reksadana dalam artian umum yang dikenal oleh masyarakat adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Nah, itu tadi kan pengertian dari reksadana secara umum atau dalam konteks konvensional ya. Sekarang kita pelajari dulu yang pengertian reksadana syariah. Pengertian reksadana syariah sendiri adalah sarana investasi campuran yang menggabungkan saham dan obligasi syariah dalam suatu produk yang dikelola oleh manajer investasi. Kalau menurut Fatwa DSN MUI nomor 20 tahun 2000 mendefinisikan reksadana syariah itu sebagai reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta atau sahih amal dengan manajer investasi sebagai wakil sahih amal, maupun antara manajer investasi sebagai wakil sahih amal dengan pengguna investasi. Sebenarnya makna umum dari reksadana syariah dan reksadana konvensional itu tidak beda jauh. Hal yang membedakannya itu terletak pada operasionalnya, di mana reksadana pada umumnya itu atau reksadana konvensional itu menggunakan prinsip konvensional. Nah, kalau reksadana syariah itu menggunakan prinsip syariah berdasarkan agama Islam. Selanjutnya, sejarah reksadana. Reksadana itu mulai dikenal sejak abad ke-19. Cikal bakal industri ini bila diruntut pada tahun 1870 ketika Robert Fleming, seorang tenaga pembukaan pabrik tekstil di Skotlandia, dikirim ke Amerika untuk mengelola investasi milik bosnya. Kalau di Indonesia, reksadana itu mulai dikenal pada tahun 1995, yakni dengan diluncurkannya PT BDNI Reksadana. Berdasarkan sifatnya, PT BDNI Reksadana adalah reksadana tertutup, mirip The Scotch American Investment Trust. Seiring dengan Undang-Undang Pasar Modal pada tahun 1996, mulailah reksadana tumbuh secara aktif. Reksadana yang tumbuh dan berkembang pesat adalah reksadana terbuka. BPEPAM mulai melakukan inisiatif untuk mewadahi investor muslim, maka mulailah tahun 1997 dihadirkan reksadana syariah yang bernama Dana Reksa Syariah. Kemudian pada tahun 2000 dihadirkan kembali produk baru dengan nama Dana Reksa Syariah Berimbang. Yang selanjutnya ada pengelola reksadana. Pengelola reksadana itu kalau dari sumber yang saya gunakan itu ada 4. Yang pertama itu investor. Investor ini adalah pemilik modal yang melakukan investasi sesuai dengan profil risiko dan ekspektasi imbal hasil investasi. Yang kedua ada manajer investasi. Manajer investasi ini tugasnya mengelola dana yang terkumpul dalam reksadana dengan menginvestasikannya dalam portofolio efek sesuai dengan kebijakan investasi yang telah ditentukan. Yang ketiga ada bank kustodian. Bank kustodian ini tugasnya adalah mencatat dan mengadministrasikan aset yang terkumpul dalam reksadana yang dikelola oleh manajer investasi. Terus yang keempat ada OJK. OJK ini tugasnya melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari. Kegiatan pasar modal OJK memberikan izin usaha pada perusahaan efek dan manajer investasi dan memberikan persetujuan pada bank kustodian. OJK ini itu singkatannya adalah Otoritas Jasa Keuangan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Nama saya Indastari NIM 202. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang bentuk-bentuk reksadana syariah dan produk reksadana syariah. Yang pertama, bentuk-bentuk reksadana syariah di Indonesia.
dibagi menjadi 3, yaitu berdasarkan hukum, berdasarkan sifat operasional, dan berdasarkan investasi. Yang pertama, reksadana berdasarkan hukum. Dalam Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 95 Pasal 18 Ayat 1, bentuk hukum reksadana di Indonesia ada 2, yaitu reksadana berbentuk perseroan terbatas atau PT Reksadana dan reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif atau KIK. Reksadana berbentuk perseroan terbatas atau PT Reksadana merupakan suatu perusahaan yang dari sisi bentuk hukum tidak berbeda dengan perusahaan lainnya. Namun, perbedaannya terletak pada jenis usaha, di mana jenis usaha yang diberikan adalah pengelolaan portofolio efek. Dalam bentuk ini, perusahaan penerbit reksadana menghimpun dana dengan menjual saham. Kemudian, dana dari hasil penjualan tersebut akan diinvestasikan kepada berbagai jenis efek yang diperdagangkan di pasar uang. Yang kedua yaitu kontrak investasi kolektif atau KIK, merupakan kontrak yang dibuat antara manajer investasi dengan bank kustodian, di mana dia juga mengikat pemegang unit penyertaan sebagai investor. Melalui kontrak ini, manajer investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio efek dan bank kustodian diberikan wewenang untuk melaksanakan penitipan dan administrasi. Yang kedua yaitu bentuk reksadana syariah berdasarkan sifat operasionalnya. Berdasarkan sifat operasionalnya dibagi menjadi 2, yaitu reksadana terbuka atau open end fund dan reksadana tertutup atau closed end fund. Reksadana terbuka atau open end fund merupakan reksadana di mana menjual sahamnya melalui penawaran umum untuk seterusnya dicatatkan pada bursa efek. Investor tidak dapat menjual kembali saham yang dimilikinya kepada reksadana tersebut, melainkan harus dijual kembali kepada investor lainnya yang melalui pasar modal, pasar bursa, di mana harga jual dibelinya ditentukan oleh mekanisme harga. Yang B, reksadana tertutup atau closed end fund. Reksadana tertutup menjual sahamnya atau unit penyertaannya secara terus-menerus sepanjang ada investor yang membelinya. Namun, tidak perlu dicatatkan di bursa efek dan harganya ditentukan berdasarkan atas nilai aktiva bersih atau NAB atau net asset value atau NAV per saham yang dihitung oleh bank kustodian. Yang ketiga, reksadana berdasarkan jenis investasi dibagi menjadi 3, yaitu reksadana pendapatan tetap atau fixed income funds, merupakan reksadana yang apabila dalam alokasi investasi ditentukan bahwa sekurang-kurangnya 80% dari nilai aktifanya diinvestasikan dalam bentuk efek hutang dan sisanya dapat diinvestasikan dalam efek hutang. Karena dapat memiliki saham secara umum mempunyai risiko yang lebih tinggi, reksadana ini sangat sesuai dengan bagi pemodal yang tidak keberatan untuk menanggung risiko kehilangan sebagian kecil dari modal atau dana awal untuk mendapatkan kemungkinan memperoleh pendapatan yang cukup besar dibandingkan dengan hasil investasi di deposito. Yang kedua, reksadana saham atau equity funds merupakan reksadana ekuitas yang menginvestasikan sekurang-kurangnya 80% dari asetnya dalam efek ekuitas atau saham. Yang C atau yang ketiga merupakan reksadana campuran atau balance fund, merupakan reksadana yang mempunyai kebebasan menentukan alokasi aset sehingga dapat sewaktu-waktu mempunyai portofolio investasi dengan mayoritas saham dan di lain waktu merubah sehingga menjadi mayoritas obligasi. Dengan demikian, bila biaya pemakaian dana sedang tinggi, maka pasar modal umumnya melesu dan harga saham cenderung menurun. Sebaliknya, bila pemakaian biaya dana sedang rendah, maka pasar modal umumnya akan bergairah dan harga saham cenderung meningkat. Materi yang kedua yaitu produk reksadana syariah. Di Indonesia terdapat beberapa produk. Yang pertama yaitu dana reksa syariah berimbang, yang kedua PNM syariah, yang ketiga PNM amanah syariah, yang keempat Batasa syariah, yang kelima dompet duafa, yang keenam BTS syariah, yang ketujuh AAA syariah fund, yang kedelapan BLI dana syariah, dan yang kesembilan BNI dana plus syariah. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan dari pemateri pertama dan kedua. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi dan kendala pengembangan reksadana syariah. Perkembangan beberapa produk syariah di pasar modal Indonesia, khususnya reksadana syariah ini dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan dan stabil. Namun, pengembangan reksadana syariah ini juga mengalami beberapa kendala dalam pengembangannya. Menurut Sudarsono, kendala pengembangan reksadana syariah ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, reksadana syariah
relatif dikenal hanya pada kalangan tertentu, terutama pada investor yang akan menanamkan modalnya dan masyarakat yang mempunyai kepentingan terhadap keberadaan reksadana syariah. Sehingga reksadana syariah ini masih relatif kurang dikenal oleh masyarakat pada umumnya. Faktor yang kedua yaitu adanya sistem dualisme dalam pasar modal yang menawarkan berinvestasi pada reksadana konvensional dan reksadana syariah. Reksadana konvensional memiliki peluang yang cukup besar karena masyarakat memilih reksadana yang berpengalaman di pasar modal. Sedangkan untuk reksadana syariah belum cukup untuk membantu dalam aspek perekonomian. Dikarenakan investasi di syariah kreditnya lebih mahal dibanding dengan di reksadana konvensional. Faktor yang ketiga yaitu meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan reksadana syariah perlu bantuan dari pengusaha dan lembaga-lembaga yang bersangkutan untuk bersinergis bagi peningkatan perkembangan reksadana di berbagai sektor ekonomi dan memperkenalkan ekonomi syariah di internasional. Kendala pengembangan reksadana syariah ini sebagian besar dipengaruhi oleh minimalnya pemahaman masyarakat tentang berinvestasi di syariah. Masyarakat beranggapan investasi melalui reksadana syariah masih diperuntukkan bagi umat muslim. Terlepas dari kendala tersebut, perkembangan reksadana syariah sampai pada tahun 2013 cukup stabil apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Adapun strategi pengembangan dari reksadana syariah ini yaitu yang pertama, memperbanyak jenis reksadana syariah guna memperbanyak alternatif bagi masyarakat untuk menyimpan dananya di reksadana syariah. Sekaligus ini sebagai upaya mendorong bagi tersosialisasinya amar ma'ruf di bidang bisnis. Yang kedua, selama ini perkembangan reksadana syariah dipengaruhi oleh faktor permintaan pasar dibanding karena faktor idealisme. Oleh karena itu, perlu usaha untuk mensosialisasikan idealisme reksadana syariah supaya masyarakat bisa memahami urgensi keberadaan dari reksadana syariah ini. Yang ketiga, perlunya sinergis dari pemerintah, Bapepam, pengusaha, praktisi, akademisi, dan ulama dalam mendorong terbangunnya sistem bisnis syariah, terutama di pasar modal, guna mengakomodir eksistensi reksadana syariah. Itulah pemaparan materi dari kelompok 8, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.